Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan berdiri kami di sini, kami ingin menjelaskan hasil proposal kami, yaitu dari tugas suara laba. Kami mengambil tema usaha kami, yaitu Mamanggis Cookies namanya. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada Nama saya Nadila Aurora Julia Putri. nama saya Tiara Jodi Sri Berpepahan. Nama saya Shirley. Oke, kita lanjut aja ke penjelasan proposalnya. Bye-bye. Hai semuanya, jadi kita langsung aja masuk ke penjelasan proposal yang kami punya. Kami ngambil tema itu Mamanggis. Latar belakangnya Mamanggis Cookies berawal dari kesedihan anak-anak rantau yang jauh dari rumah dan tidak bisa merayakan hari-hari besar bersama keluarga dan senak keluarga. Selanjutnya ada tujuan usaha yang kami buat, itu kami hadir dengan memberikan solusi bagi para perantau atau mereka yang merayakan hari-hari besar jauh dari rumah dan hanya bisa menyapa dari via online. Dengan memberikan layanan berupa pemesanan kue buatan rumah agar dapat juga merayakan hari besar tersebut dengan memberikan vibe yang sama dengan yang ada di rumahnya. Nama dan alamat perusahaan kami, nama usahanya itu adalah Mamanggis Cookies. Alamatnya ada di Ruko Vanindo Blok A nomor 12 Batang. Bidang usaha yang dijalankan oleh Mamanggis Cookies berbentuk produksi dengan mengilah bahan mentah menjadi produk siap konsumsi, yaitu berupa makanan cookies. Rencana bisnisnya, Mamanggis Cookies ini adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang kue buatan rumah atau cookies yang berlokasi di Kota Batam, di mana kami bisa melayani para konsumen kami yang berada di wilayah Batam sekitarnya. Rencana bisnis yang akan dilakukan ke depannya adalah dengan membuka usaha di ruko atau outlet mall. Kami akan waralabakan usaha kami kepada calon franchisee. Oke, analisis produknya. Nama produk dan karakter produk dari perusahaan ini adalah berupa cookies atau kue cookies buatan rumahan. Untuk harga produk Mamanggis Cookies, kita memiliki paket hampers 1, itu harga jualnya sekitar 130.000 dan harga pokok produksinya sekitar 75.000. Kemudian ada paket hampers 2 170.000, harga pokok produksinya 90.000. Paket hampers 3 ada 235.000, harga pokok produksinya 130.000. Dan ada paket loyang kue, harganya 150.000, harga pokok produksinya 225.000. Dan ada yang terakhir paket rantang kue, harganya 950.000 dan harga pokok produksinya 430.000. Selanjutnya kategori paket hampers 1 ini, Mamanggis Cookies menyediakan paket hampers pertama yang hemat dan praktis, berisi 2 macam kue dengan berat bersih 700 gram. Bisa dilihat, sangat simple. Dan kedua ada paket hampers yang kami menyediakan tuh 3 pilihan untuk cookiesnya. Juga terdapat custom kartu ucapan secara gratis. Yang ketiga, terdapat model pembungkusan dan kartu ucapan yang dapat di custom dengan model apapun dan gratis. Kemudian ada paket loyang kue, terdapat 6 pilihan rasa, juga dapat di custom model kotak untuk pembungkusan dan kartu ucapan secara gratis. Dan ada juga paket rantang kue bentuk parcel yang menyerupai keranjang, juga kartu ucapan yang dapat dipesan secara gratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel analisis produk. Keunggulannya adalah dibanding produk yang cookies lain itu rasa kuenya dapat dipilih. Terus produk yang diawasi dan dibuat oleh pemilik sehingga kualitas produk terjamin. Desain kartu ucapan dan juga bentuk hampers yang dapat kami ikuti selera pembeli. Juga menerima pesanan di luar acara hari besar. Kami juga menerima pesanan yang ingin menitip hadiah. Untuk kekurangannya, harga bahan baku yang sering berubah juga kendala dalam naiknya harga bahan baku. Sedikitnya pekerja yang seahli pemilik menjadi kendala karena pemilik sesekali harus melihat pembuatan kue yang lainnya.
Jumlah berat bersih dari tiap kue dapat dibilang sedikit karena harga bahan baku kadang tidak menentu. Kami masih terkendala dalam pemesanan di luar Batam karena belum adanya toko cabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pasar. Yang pertama, profil konsumennya. Mereka yang jauh dari keluarga atau bisa disebut sebagai perantau. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Karena target utama kami adalah para perantau yang kebanyakan anak kuliah seperti kami. Dengan menjadikan harga murah namun bervariasi dan berkualitas, kami yakin akan lebih unggul. Yang ketiga, peluang dan pesaing pasar. Mamanggis Cookies memiliki segmentasi market dari banyak aspek, dari perempuan, tua maupun kalangan muda. Hal ini memberikan potensi besar untuk berkembang. Yang keempat, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Strategi yang kami utamakan adalah melalui promosi. Promosinya yaitu bentuk sosial media atau mulut ke mulut. Selanjutnya, profil perusahaan yang sudah dijelasin Joy tadi, yaitu namanya Mamanggis Cookies. Itu ada alamat sama nomor HP-nya. Aspek hukumnya, Mamanggis Cookies memiliki nomor izin berusaha atau INB dan izin usaha mikro kecil atau IUMK dari Pemerintah Republik Indonesia dengan klarifikasi baku lapangan usaha industri produk roti dan kue. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi, yaitu yang pertama analisa lokasi bisnis. Bangunan yang digunakan oleh Mamanggis Cookies untuk mengolah bahan dan menjual saat ini adalah ruko yang merupakan rumah dari pemilik sendiri. Yang kedua, analisis luas produksi. Luas produksi dari bisnis yaitu mampu menghasilkan output 10 jenis kue per hari dengan rasa yang berbeda, juga dengan 5 hampers per hari. Yang selanjutnya, analisis layout tempat usaha atau pabrik. Kami tidak memiliki tempat usaha atau pabrik karena ini merupakan usaha rumahan. Yang keempat, mesin dan peralatan. Mesin yang kami gunakan untuk mengolah bahan kue dari Mamanggis Cookies hanya berupa mixer, kue tangan, oven, listrik, loyang kue, spatula, timbangan, alas kue, printer, komputer atau laptop untuk mencetak kartu ucapan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, aspek teknis produksi. Mamanggis Cookies merupakan usaha yang memproduksi berbagai jenis cookies dengan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya, ini ada struktur organisasi dari Mamanggis Cookies. Mamanggis Cookies merupakan usaha yang berbentuk perseorangan dengan pemilik perusahaan berperan sebagai pemilik modal, pengelola usaha, dan juga membuat produk. Pemilik usaha juga ikut berpartisipasi dalam proses pemasaran serta pelayanan. Selanjutnya ada aspek lingkungan, yaitu yang pertama aspek ekonomi. Dalam data pengamatan yang dilakukan, hasilnya merupakan daya beli dan permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini. Yang kedua, sosial dan budaya. Dari riset, masyarakat di lingkungan bisnis kami memiliki opini dan gaya hidup bahwa mengonsumsi cookies merupakan hal yang sangat diperhatikan, terutama pada momen-momen tertentu. Selanjutnya ada ekologi. Dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi usaha Mamanggis Cookies, ini tidak terdapat sumber pencemaran pada lingkungan. Selanjutnya, daerah pemasaran. Dalam upaya mencapai lingkungan di dunia, pada penjualan produk yang kami tawarkan melalui via online, yang dimana bila terdapat pesanan dari daerah sekitar kami dapat menjangkaunya. Halo, di sini saya akan melanjutkan perkataan dari teman-teman saya dari Joy dan Sally. Di sini saya akan menjelaskan aspek finansial. Aspek finansial yang kami dapatkan adalah modal kami sendiri itu terdiri dari 9 juta per orang. Jadi kami mendapatkan 27 juta. Namun untuk pinjaman kami tidak memilikinya, kami bebas dari pinjaman. Selanjutnya ada juga analisis kebutuhan intervensial awal. Untuk seaktiva tetapnya kami memiliki jumlah 7.329.000. Untuk kerja modalnya kami ada 7 juta.
dan untuk gaji per orangnya ada 5.100.000. Jadi kalau di total semuanya ada 19.042.900. Dan untuk dananya kami sendiri ada 27 juta, jadi kami memiliki banyak lagi sisa dari modal usaha. Untuk penghitungan penyusutan, kami di sini meletakkan 7.300. Untuk investasinya ada 7.329.000 dikurang dengan umur ekonomis dari per tahunnya 5 tahun, dan kami mendapatkan hasil 1.469.65.800. Dari hasil penyusutan itu kita mendapatkan pendapatan per bulan, ya, pendapatan per tahun. Lalu ada biaya yang keluar itu sekitar 70 juta 276.000, dan laba keuntungannya adalah 173 juta 929.45 perak. Dan aliran masuk yang bersih itu 175 juta 389.000. Ini adalah proyek dan estimasi cash flow-nya. Itu ada dari tahun ke tahun, dan kami memulainya dari tahun 2022, dan kemungkinan terakhir proyek kami itu akan berlanjut lagi pada tahun 2025. Dan ini datanya langsung naik terus karena aktifanya tetap karena keuntungannya 55%. Lalu untuk estimasi cash flow-nya bisa dilihat sendiri dari PPT-nya. Ada payback periodnya kami 1,77 bulan, jadi kami dianggap mampu karena lebih dari 6 bulan ya, karena ya. Lalu ada NPV atau net present value. NPV adalah metode uji kelayakan usaha yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Melihat dari arus nilai kas, nilainya selalu bertambah 5%, dan untuk nilai arus kas kumulatif pun demikian. Kalau kita ingin mencari rumus NPV, kita juga mendapatkan ini. NPV yang kami miliki adalah 133 juta 444.773.000 rupiah. Dan itu untuk nilai IP. Nilai IP kami adalah 5,13, yang dimana itu berarti dinyatakan layak. Produk kami ini Mamanggis Cookies ini dinyatakan layak karena PI-nya lebih dari 1. Dan kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah Mamanggis Cookies merupakan usaha yang bergerak di bidang hampers cookies. Usaha ini menyajikan beberapa varian produk cookies yang lebih memfokuskan dalam bentuk ringkisan hampers, jadi bukan persatuan, dengan tetap mengedepankan kualitas produk serta kelayakan pelanggan. Usaha ini didirikan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang ingin menikmati produk kami dari luar maupun dari dalam. Terima kasih. Hai semuanya, sekian presentasi proposal kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya Tiara Joy, Saya Nadila. kita undur diri. Dadah. Bye bye.